Halo, gue Ray, and welcome to Tea with Ray. Besar di Indonesia bikin gue mengasosiasikan rasa teh yang enak adalah teh yang pekat, rasanya kuat, baunya wangi, dan rasanya agak sedikit-sedikit pahit. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena dari kecil juga gue dibikinin tehnya dari teh kantong yang diseduh agak lama, terus juga bisa dikasih gula gitu kan ya. Dan kayaknya teman-teman juga mengalami hal yang sama gitu. Padahal setelah gue mencoba mendalami jenis-jenis teh yang lain, sebenarnya nggak melulu soal rasa yang kuat yang enak gitu. Ada jenis-jenis teh yang rasanya tipis-tipis aja, tapi dia bisa menimbulkan efek relaksasi yang bagus. Dan ada juga teh-teh yang sebenarnya bahkan rasanya asin, tapi surprisingly enak. Di video kali ini gue akan membahas jenis-jenis dasar teh yang bisa kita temuin di Indonesia selain black tea. Dengan harapannya nanti teman-teman juga bisa mulai nyobain teh-teh jenis yang lain, jadi teman-teman bisa lebih tahu gitu ya. Di sini gue udah punya 4 jenis teh yang udah gue urutin berdasarkan level kepekatan seduhannya, dimulai dari yang paling ringan ada white tea, sampai yang paling berat itu ada di black tea. Keempat jenis teh ini sebenarnya berasal dari jenis tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Bentuk tanamannya kayak gimana? Kalau teman-teman pernah main ke daerah Pangalengan, daerah Subang, atau daerah Puncak, atau pernah pakai tol dari Jakarta ke Bandung, pasti pernah lihat tanaman teh dan ada hamparan teh yang luas ya. Tanaman teh yang luas, nah yang kayak gitu bentuk tanamannya. Nah, yang ngebedain adalah seberapa lama daun teh tersebut dibiarkan mengalami proses oksidasi selama proses pengolahan. Dimulai dari white tea yang nggak mengalami proses oksidasi sama sekali, makanya seduhannya paling ringan, sampai black tea yang dibiarkan menjalani proses oksidasi yang paling lama, sehingga dari sisi seduhannya juga paling pekat dan rasanya paling nonjol gitu kan. Tanpa berlama-lama kita coba bahas lebih detail ke masing-masing jenis teh, dan kita akan mulai dulu dari yang paling ringan, yaitu white tea. White tea ini secara harga dia biasanya cenderung lebih mahal dibandingkan varian-varian teh yang lain. Kenapa? Karena ya kuantitinya terbatas. Kenapa kuantitinya terbatas? Karena sebenarnya dia cuma bisa diproduksi dari pucuk-pucuk teh yang belum mekar. Ke bentuk tehnya kayak gini ya. Dia bentuknya kayak jarum, yang ini namanya biasanya sering banget dijulukin sama silver needle, karena ya bentuknya seperti jarum dan warnanya abu-abu gitu. Dari sisi seduhannya, dia cenderung lebih clear, gitu ya, paling clear, paling ringan. Kalau misalkan lo lihat dari atas juga bahkan sekilas seperti air putih, padahal ya sebenarnya dia seduhan teh. Dan dari sisi aroma kayak gimana? Aromanya white tea itu dia punya aroma khas yang floral dan ada sedikit sentuhan aroma-aroma kacang gitu kali ya. Dan aromanya cenderung ke arah manis menurut gue. Dari sisi rasa kayak gimana? Apakah sama dengan aromanya? Nah, dari sisi rasanya sebenarnya agak kebalik. Kalau misalkan dari aromanya tadi gue merasakan rasa floral yang dominan menonjol, kalau dari sisi rasa yang keluar pertama adalah rasa-rasa kacangnya, natinya, rasa kacang tanahnya gitu. Earthy banget rasanya. Tapi aftertaste-nya dia cenderung lebih ke manis, meskipun memang nggak pakai gula gitu ya. Dan of course rasanya ringan banget kalau misalkan lo bandingin sama black tea gitu kan ya. Jadi teh ini menurut gue cocok banget untuk lo minum ketika lo lagi nyantai-nyantai di sore hari gitu, habis kerja atau habis kuliah gitu kan ya, habis beraktivitas pokoknya. Terus lo nge-chill di halaman untuk ya menikmati pemandangan sore atau ambil hujan gitu kan ya. Wah, ini teh cocok banget menurut gue gitu. Moving on ke jenis teh yang kedua, kita punya green tea, daun teh yang mengalami sedikit proses oksidasi. Makanya kalau kita lihat ke bentuknya, dia bentuknya daun utuh ya, diambil dari pucuk-pucuk daun yang udah mekar, beda sama yang green tea yang tadi gitu. Dan dari sisi warna dia enggak hitam, warnanya hijau masih ya, karena oksidasinya sedikit, hence ya namanya green tea gitu. Nah, dari sisi seduhan kelihatan ya dia agak-agak lebih pekat dibandingkan seduhan yang white tea. Ini yang white tea yang ini nih, kelihatan ya, seduhannya memang lebih pekat yang ini dibanding yang white tea gitu. Dan dari sisi aroma, dia beda sama yang white tea tadi ya. Aroma untuk yang green tea ini lebih nonjol aroma karakter-karakter laut, seaweed, rumput laut gitu ya. Dari sisi rasanya juga, yes, rasanya dominan dengan karakter rumput laut itu tadi. Dan again, sebenarnya nggak ada rasa-rasa pahit yang bisa gue rasain di teh ini gitu. Mungkin iya sepet tapi nggak pahit gitu. Dan karakter rasanya juga masih cenderung jatuh ke kategori teh yang seduhannya rasanya ringan gitu, meskipun dari sisi warna lebih pekat dari white tea gitu ya. Ini enak banget untuk diminum pagi hari untuk memulai hari lo gitu.
Kalau misalkan lo tipe-tipe yang pengen memulai hari dengan yang lebih chill gitu ya, tapi nggak pengen yang terlalu sampai chill dan bikin malas, nah green tea akan jadi alternatif yang cocok untuk lo memulai hari menurut gue. Nah, kita pindah ke jenis teh yang ketiga, yaitu oolong tea. Oolong tea ini biasanya sering banget disajiin di restoran-restoran Chinese food dengan karakter rasa yang sedikit asin biasanya. Dan dari sisi visual, karakternya oolong tea ini biasanya ciri khasnya dia bentuknya seperti daun teh yang udah digulung-gulung gitu ya, bentuknya jadi kayak bentuk-bentuk bola gitu, kayak gini. Dan dari sisi warna juga kalau di compare sama yang green tea ini, dia lebih gelap ya, karena yang oolong tea ini dia dibiarkan menjalani proses oksidasi yang lebih lama dari green tea tapi nggak selama black tea. Dari sisi seduhan, dia satu tingkat lebih pekat dibandingkan green tea ya, jadi seduhannya seperti ini. Nih, ini yang seduhan green tea tadi. Ini sedikit lebih pekat, dan kalau misalnya kita bandingin sama yang white tea, jauh ya perbedaannya ya. Gitu, memang dia lebih pekat gitu, karena proses oksidasinya tadi sedikit lebih lama. Dan dari sisi aromanya, aroma yang pertama akan muncul adalah aroma-aroma terbakar dan smoky-smoky gitu. Ya, dari sisi aromanya juga udah kelihatan jelas kalau rasanya memang akan sedikit lebih ke asin dan savory gitu kali ya. So, kita langsung coba aja. Ya, bener. Rasa-rasa yang smoky dan savory itu tadi akan langsung nempel di lidah lo, dan akan ada sedikit rasa sepet. Kenapa? Karena itu tadi, si teh ini memang hasil seduhannya lumayan pekat dibandingkan green tea, jadi memang rasa sepetnya udah mulai muncul untuk di oolong tea. Teh oolong ini menurut gue cocok banget untuk dikonsumsi setelah makan. Jadi biasanya kalau misalkan habis makan gitu gue minum ini, entah kenapa gue nggak ada craving untuk pengen ngedessert atau rasa-rasa manis gitu sih. Jadi mungkin bisa ngebantu gue bisa lebih kontrol lah makannya. Kita geser ke jenis teh yang terakhir, yaitu black tea. Sesuai namanya, dia memang dari sisi warnanya juga lebih hitam. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Dia warnanya hitam, ini hitam. Kita coba bandingin sama yang green tea, ternyata dia bentuk ukuran daunnya relatif lebih kecil ya, yang green tea, ini yang black tea. Dari sisi warna kelihatan ya perbedaannya, hitam, ini hijau gitu. Dan dari sisi seduhan dia memang yang paling pekat nih, ini pekat. Kalau dibandingin sama yang oolong mungkin sedikit banget tipis perbedaannya, tapi kalau dibandingin sama white tea jauh banget kita lihat ya. Ini white tea, ini black tea gitu. Nah, dari sisi aroma seperti apa? Untuk yang ini aromanya sebenarnya dominan aroma vanilla yang keluar gitu. Karena ini black tea yang single origin ya, bukan yang jasmine tea yang kayak pernah gue review sebelumnya, di mana jasmine tea itu sebenarnya udah di blend sama bunga melati. Jadi sebenarnya aroma yang dominan melati. Nah, kalau yang black tea original seperti ini dia dominan rasa vanilla sih menurut gue keluarnya aromanya, dan ada sedikit elemen-elemen kayu manis gitu kali, sedikit banget sih. Dan ya, dari sisi aroma cenderung jatuh ke manis sih. So, kita coba rasanya apakah konsisten dengan aromanya. Ya, dari sisi rasa juga gue merasa teh ini, again, nggak pahit ya, nggak pahit kayak teh kantong yang diseduh lama gitu. Kalau misalkan teh yang whole leaf dan diseduhnya dalam waktu yang proper, meskipun dia black tea, rasanya nggak pahit gitu dan wangi malah gitu. Aroma vanilanya muncul, ada sedikit rasa manis yang bisa lo rasain meskipun ya memang nggak semanis gula pasir, tapi it's there, ada di sana rasa-rasa manisnya, dan ada elemen-elemen smoky yang ketinggal juga di lidah lo gitu ya. Dan ya rasanya paling nonjol dibandingkan yang lain sih. Dari ketika masuk ke lidah pun lo udah bisa ngerasain rasa tehnya langsung right on the spot gitu. Teh ini cocok diminum pagi hari sama kayak tadi green tea sebenarnya, cuman ini akan cocok untuk orang-orang yang biasanya butuh caffeine boost, butuh dongkrak energi di pagi hari, yang pengen mulai lebih powerful gitu. Kalau misalkan diminum di malam hari malah dia nanti bikin lo alert dan malah jadi nggak ngantuk gitu, efek relaxingnya jadi nggak ada gitu, karena dia emang lumayan pekat banget dari sisi tehnya. Nah, tipe teh yang terakhir sebenarnya ada dua lagi, yaitu yellow tea dan pu'er tea. Untuk yellow tea sendiri sebenarnya biasanya diproduksi di Cina, gue belum pernah nemu barangnya di sini. Dan untuk yang pu'er tea ini sebenarnya dia jenis teh yang udah mengalami proses fermentasi. Dan dari sisi rasanya sendiri dia macam-macam sih, ada yang rasanya cenderung agak-agak kayu, ada juga gue pernah nyobain rasa-rasa pu'er tea yang dia rasanya agak mirip sama rasa tanah karena dia difermentasi dalam waktu yang sangat lama, 5-10 tahun gitu. Cuman kebetulan gue nggak punya tehnya saat ini,
tapi it's there gitu. Dari 4 jenis teh ini, favorit gue sebenarnya jatuh ke white tea. Kenapa white tea? Karena itu tadi, rasanya lebih balance dan ringan. Jadi gue sekarang punya kecenderungan untuk lebih suka karakter-karakter seduhan teh yang ringan gitu ya, nggak bikin lo overwhelm. Karena biasanya sekarang gue minum teh ketika gue dalam kondisi yang udah chill, nggak ngapa-ngapain, untuk relax gitu. Dan menurut gue white tea itu sangat cocok untuk aktivitas itu gitu, untuk lo nge-chill santai gitu. Sekian dulu untuk video pembahasan mengenai jenis-jenis dasar teh kali ini. Gue tunggu komentar kalian soal jenis teh yang mana yang kalian paling suka. Dan last but not least, jangan lupa ngeteh hari ini. Cheers!